Dajiahao, lai women shui huai. Halo semuanya, mari kita belajar bahasa Mandarin. Subtema kita kali ini adalah liang ci atau mystery word. Apa itu liang ci? Nah, ketika kita mempelajari tata bahasa Mandarin, kita tidak lepas dari belajar kata bantu bilangan atau liang ci. Jadi liang ci itu adalah kata bantu bilangan. Seperti kalau bahasa Indonesia adalah seorang, sebuah, sebutir, seekor, seperti itu. Nanti di sini Lausa akan jelaskan kata bantu bilangan tapi dalam bahasa Mandarin. Kata bantu bilangan merupakan pelengkap yang fungsinya adalah membentuk satuan objek. Kata bantu bilangan atau numeralia digunakan di awal nomina untuk memberi arti kata satuan. Biasanya kata bantu bilangan ini diletakkan di belakang angkanya 1, 2, 3. Jadi 1 buah, 1 ekor, seperti itu contohnya ya. Contoh kata bantu bilangan. Di sini Lausa akan berikan beberapa contoh kata bantu bilangan yang sering digunakan. Banyak sekali kata bantu bilangan dalam bahasa Mandarin. Tapi di sini Lausa hanya berikan beberapa yang biasa atau sering kita gunakan. 1. Kata satuan umum. Ke, ini umum digunakan. Ini sebuah, ya, artinya sebuah. Dia biasanya untuk menghitung jumlah orang atau benda. Jadi kata satuan ini sering digunakan dan umum. Biasanya kalau kita baru belajar untuk menyatakan jumlah suatu benda itu kita memakai kata ke, ya. Contohnya adalah ikeren itu seorang, satu orang. Dari kata ren kalian udah tahu ya, ren itu orang, i adalah satu, jadi satu orang. Kemudian liang ke haizi itu 2 orang anak misalnya. Jadi haizi itu anak, liang itu ada 2, bukan ya. Untuk menyatakan jumlah, pada pelajaran sebelumnya udah pernah Lausa jelaskan, untuk mempelajari untuk menyatakan jumlah 2 itu berubah menjadi liang. Jadi liang ke haizi itu maksudnya 2 orang anak atau 2 anak, seperti itu ya. Ke itu menyatakan jumlah sebuah atau orang, kayak gitu. Nggak mungkin kan 2 buah anak, itu kan enggak. Jadi konteksnya dilihat aja ya. Liang ke haizi berarti 2 orang anak. San ke xuesheng itu 3 orang murid. Jadi ke di sini adalah kata bantu bilangan yang menyatakan orang di sini ya, menyatakan jumlah orang. San ke xuesheng itu 3 orang murid atau 3 murid, seperti itu. Kemudian san ke chengzi. Di sini ke ini juga bisa dipakai untuk buah. Jadi 3 buah jeruk. Jadi kalau untuk buah, untuk jeruk, apel, mangga itu jadi menjadi ke-nya itu menjadi buah atau sebuah. Misal kalau ike ya berarti ike chengzi ya berarti sebuah jeruk. Kalau san ke chengzi berarti 3 buah jeruk. Tapi kalau san ke ren berarti 3 orang. Seperti itu ya. Oke, yang berikutnya, contoh yang berikutnya adalah kata satuan orang atau wei. Ini menyatakan jumlah orang. Ya, kalau ke tadi bisa untuk orang dan benda, tapi kalau wei ini khusus untuk orang dan bentuknya biasanya lebih sopan atau polite ya, lebih sopan dia.
contoh 一位老师 ike 老师 ya kei boleh-boleh aja ya, tapi di sini lebih sopan itu bilang 一位老师 artinya satu orang guru. I-nya kata satu, we orang lause, jadi satu orang lause atau seorang guru ya, seorang guru, satu orang guru. 两位客人ini liang ya, maaf ini salah ketik, jadi 两位客人 tiga orang tamu, 客人 tamu ya, jadi 两位客人 tiga orang tamu. Oke, yang berikut adalah kata satuan hewan itu ce, jadi seperti seekor di sini, ekor gitu ya. Biasanya digunakan untuk menyatakan jumlah hewan ya. Hewan kan biasanya kita bilangnya saya punya 2 ekor anjing, saya punya 3 ekor kucing, ekor gitu ya, nggak mungkin 2 buah kucing itu kan enggak ya. Contohnya seperti ini, 一只猫 nah itu seekor kucing. 两只兔子 2 ekor kelinci. 四只鸟 4 ekor burung. Oke, yang berikutnya, contoh yang berikutnya adalah kata satuan benda datar atau cang ya. Ini biasanya digunakan untuk menghitung benda berbentuk datar. Contohnya seperti kertas, tiket, menu, kemudian meja, kursi, tempat tidur, dan lain-lain. Pokoknya bentuknya datar seperti papan ya. Contoh lain tuh misalnya seperti lembaran-lembaran tuh seperti papan tulis bisa, kemudian tiket atau perangko itu bisa ya, seperti kata ini tuh selembar gitu ya, bentuknya kayak lembaran. Nah ini contohnya, 一张纸 itu 1 lembar kertas. Je adalah kertas, jadi i cang, i 1, cangnya lembar kata bantu bilangan ya. Jadi jangan nggak boleh bilang ice, itu nggak boleh, maksudnya 1 kertas 1 lembar, nggak bisa ya, harus ada kata bantu bilangannya di belakang angka. Jadi i cang ce itu selembar kertas. 2张票 2 lembar tiket. Kemudian ada lagi 3张桌子 3buah meja. Jadi cangnya ini sesuai dengan konteks ya, nggak mungkin sih meja dibilang 3 lembar meja, itu kan nggak mungkin. Tapi kan karena meja bentuknya seperti lembaran, dia datar ya, jadi dibilangnya menggunakan kata bantuan cang di sini ya. Tapi kalau diterjemahkan bilangnya 3 buah meja, seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah kata satuan minuman. Minuman itu pei atau ping. Pei ini adalah gelas, atau ping itu botol. Biasa kalau kita minum kan, saya mau dong 1 gelas susu, saya mau dong 1 botol Coca-Cola, itu bisa ya. Nah contohnya seperti ini, 一杯冰水 segelas air es. Kemudian 一杯绿茶 secangkir teh hijau. Berikutnya 2杯咖啡 itu 2 cangkir kopi.
Yang berikutnya adalah kata satuan untuk buku. Barang-barang yang bentuknya seperti buku itu menggunakan kata bantuan, kata bantu bilangan pen ya. Kata satuan ini digunakan untuk menghitung kertas yang disatukan menjadi buku. Jadi yang jilid-jilid ini seperti ini jilid. Kalau biasa pen ini, jadi misal sejilid buku yang bentuknya buku ya. Jadi pen ini bisa dibilang jilid lah ya. Contoh misalnya ipensu, sebuah buku atau sejilid buku itu ya. Kemudian ipen citian, sebuah kamus atau sejilid kamus. Kemudian berikutnya lagi liang pen zazi, dua jilid majalah. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang lain, benda-benda yang lain seperti buku, misalnya novel atau apalagi ya, seperti buku ya, buku cerita misalnya. Kemudian buku pelajaran itu juga bisa ya, menggunakan kata bantu bilangan pen seperti itu. Oke, lanjut yang berikutnya. Ini adalah beberapa contoh jute atau sentence, kalimat. Ya, seperti ini. 我有3个好朋友. 我有3个好朋友. Nah, ini artinya adalah saya mempunyai 3 orang sahabat. Saya mempunyai 3 orang sahabat. Seperti itu ya. Oke, contoh berikutnya adalah 哥哥有一只猫. 哥哥有一只猫. Ini artinya kakak laki-laki mempunyai 1 ekor kucing. Kakak laki-laki mempunyai 1 ekor kucing. Seperti itu ya. Kalian sudah mengerti ya cara membuat kalimatnya. Oke. Ini adalah huihua atau conversation-nya. A wen B ya, si A tanya ke B. 有鸡这样子, 有鸡这样子. Apakah kalian tahu artinya apa? Ya, 有鸡这样子, ada berapa lembar kertas? Je itu adalah kertas ya, cang itu kata bantu bilangan untuk yang bentuknya lembaran. Jadi lembar seperti itu. Ada berapa lembar kertas? Besok si B ngomong 有2张纸, 有2张纸. Ada 2 lembar kertas. Ada 2 lembar kertas. Itu si B jawab ya. Oke, yang berikutnya. Oke, langsung ke liensi atau praktis latihan. Buatlah 5 buah kalimat dengan menggunakan kata bantu bilangan seperti contoh pada sheet sebelumnya. Kamu jadi buat kalimat, kamu bisa menggunakan kata bantu bilangan yang sudah Rasul berikan, atau kamu bisa cari sendiri. Silahkan buat kalimat ya, seperti contoh yang sudah Rasul jelaskan tadi. Kemudian foto dan upload tugas kalian di GCR. Ya, 好了，谢谢大家，再见。